Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Eka Saputra dari kelas PAI G, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, dan yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijma. Ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan hadis. Penetapan ijma tetap berdasarkan hadis dan Al-Quran dan hadis. Asal kata ijma. Ijma atau ijma berasal dari bahasa Arab ijma'un. Ijma yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jama'ah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat atau kesepakatan dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, ijma berarti sepakat. Selanjutnya, pengertian ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa. Mengutip jurnal Darussalam 2011, ijma muncul ketika terjadi peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah wafat. Pemecahan masalah ini tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Para mujtahid kemudian berusaha mencari pemecahan hukum baik dengan cara bermusyawarah maupun sendiri-sendiri. Jika hasil pemecahan tersebut disepakati bersama, maka peristiwa ini disebut dengan ijma. Permasalahan dalam ijma biasanya berkisar pada masalah teknis muamalah, tidak dalam masalah materi ibadah. Selanjutnya, pengertian ijma menurut para ulama. Menurut istilah para ahli usul fiqh, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW wafat. Berikut pengertian ijma menurut para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, ijma adalah kesepakatan untuk umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Dan menurut Imam Al-Amidi, ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul hal wal aqdi atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atau masa atas hukum suatu kasus. Selanjutnya, dalil-dalil tentang dasar ijma. Dalil dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, dalil hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Selanjutnya, hadis riwayat Ahmad. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim, maka di sisi Allah pun ia dipandang baik pula. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, macam-macam ijma. Dari bentuk kesepakatannya, ijma terbagi menjadi dua macam. Ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih, pengertian ijma syarih adalah kesepakatan mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas. Ijma syarih adalah kesepakatan mujtahid atas suatu peristiwa
pada suatu masa di mana para mujtahid dengan jelas menyatakan pendapatnya baik dengan menfatwakan atau mempraktikkan yang mencerminkan pendapatnya. Ijma' sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah meneliti. Pendapat ijma' sukuti adalah kesepakatan di mana ada sebagian mujtahid yang menyatakan pendapatnya dan dengan menfatwakan atau mempraktikannya. Namun ada juga mujtahid yang tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum tersebut dan tidak pula menentangnya. Baiklah, selanjutnya tentang qiyas. Qiyas sebagai dasar hukum Islam selain Al-Quran, hadis, dan ijma' ternyata memiliki keistimewaan, yaitu dibatasi oleh ruang dan waktu dalam penerapannya. Menggunakan qiyas adalah ajaran inti dari Rasulullah. Meskipun Rasulullah telah memberi warisan berupa Al-Quran dan Sunnah, namun Rasulullah juga mengajarkan bagaimana caranya menarik kesimpulan dari qiyas meski kasusnya tidak tertuang secara tekstual. Pengertian qiyas menurut para ulama. Berikut ini adalah sejumlah pendapat mengenal pengertian qiyas menurut para ulama. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustafa. Pengertian qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dan menurut Imam Syafi'i, kedudukan qiyas lebih lemah daripada ijma' sehingga qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa antara qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu. Selanjutnya, jenis-jenis qiyas. Setelah mengetahui pengertian qiyas yang telah dijelaskan di atas, berikut ini ada beberapa jenis qiyas yang perlu dipahami, yaitu qiyas ilat. Jenis qiyas yang pertama adalah qiyas ilat, yakni jenis qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur. Buah anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Alkohol memberi efek memabukkan sehingga hukum meminumnya sama dengan minuman jenis lain yang beralkohol, yakni haram atau tidak boleh diminum. Qiyas ilah kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Misalnya qiyas jali, qiyas khafi, dan qiyas dalalah. Selanjutnya qiyas dalalah. Jenis qiyas yang selanjutnya adalah qiyas dalalah, yaitu jenis qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dari ilat. Bisa juga diartikan sebagai qiyas yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dari dalil ilat tadi. Contoh dari qiyas jenis ini adalah ketika mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Selanjutnya qiyas sabah. Jenis qiyas yang berikutnya adalah qiyas sabah, yakni qiyas yang mempertemukan antara cabang dengan persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu sehingga didapat kesamaan, yaitu sapu. Hanya saja untuk qiyas sabah sendiri oleh beberapa muhakkikin mendapat penolakan sehingga menjadi jenis qiyas yang terbilang jarang diterapkan. Rukun qiyas dan contohnya dalam hukum Islam. Menurut para ulama usul fiqh, qiyas itu memerlukan 4 unsur utama. 4 unsur ini sering juga disebut dengan rukun. Berikut ini penjelasan dari masing-masing rukun qiyas dan contohnya. 1. Al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan berdasarkan pada nas yang jelas. Air perasaan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar,
keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu. 2. Al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau as-sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi far'u adalah an-nabith, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur, yaitu diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan. 3. Al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas. Al-aslu tersebut maksudnya adalah perasan. 4. Al-ilat. Yang dimaksud dengan al-ilat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu. Dalam contoh tersebut, ilat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buah lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Selanjutnya, fungsi istinbat. Fungsi utama dari istinbat adalah untuk memberi panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Proses istinbat memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam dan memungkinkan hukum agama untuk menjadi relevan dalam berbagai konteks sosial. Beberapa fungsi utama dari istinbat adalah: 1. Menyediakan panduan hukum. 2. Menyesuaikan dengan perubahan zaman. Istinbat berperan dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang mungkin tak secara eksplisit diatur dalam semua sumber utama hukum Islam. Dengan metode istinbat, ulama dapat menghasilkan fatwa atau panduan hukum untuk masalah-masalah baru yang muncul. Selanjutnya, metode istinbat. Proses istinbat melibatkan beberapa metode yang digunakan para ulama dan cendekiawan agama. Beberapa metode istinbat termasuk istinbat dari Al-Quran. Istinbat dapat dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Quran dan menarik hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan istinbat dari hadis. Hadis adalah sumber lain yang digunakan dalam proses istinbat. Para ulama menganalisis hadis-hadis yang relevan untuk menemukan petunjuk hukum. Selanjutnya, istinbat dari qiyas. Metode ini melibatkan perbandingan situasi baru dengan situasi yang telah diatur dalam sumber-sumber utama. Selanjutnya, istinbat dari ijma'. Ijma' adalah konsensus ulama tentang suatu masalah tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk istinbat. Dan istinbat dari masalah mursalah. Prinsip ini memungkinkan ulama untuk menarik hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Baiklah, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan qiyas, ijma' dan istinbat. Qiyas, ijma' dan istinbat adalah metode dalam hukum Islam. Usul fiqh yaitu digunakan untuk menentukan hukum dari berbagai masalah yang tidak secara eksplisit disebut dalam teks-teks agama, Al-Quran dan hadis. Berikut adalah kesimpulan dari masing-masing metode. 1. Qiyas. Qiyas adalah analogi atau perbandingan. Dalam qiyas, hukum suatu masalah baru ditentukan dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam teks agama dengan syarat adanya ilah yang sama. Misalnya, larangan terhadap narkoba bisa disamakan dengan larangan minuman keras karena keduanya memabukkan. Kedua, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama. Jika para ulama sepakat tentang hukum satu masalah, maka itu dianggap sebagai ijma'. Ini memberikan otoritas kuat karena didasarkan pada konsensus para ahli hukum Islam. Misalnya, ijma' tentang wajibnya salat 5 waktu. Ketiga, istinbat. Istinbat adalah proses penarikan hukum dari teks-teks agama melalui analisis dan interpretasi mendalam. Ini mencakup berbagai metode termasuk qiyas dan ijma', serta pendekatan lainnya seperti istihsan dan maslahah mursalah. Istinbat memerlukan kemampuan ijtihad, yaitu kemampuan untuk berusaha sungguh-sungguh dalam memahami dan menetapkan hukum. Dengan demikian, ketiga metode ini bersama-sama membantu dalam mengembangkan hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan berbagai situasi baru yang muncul sepanjang waktu. Baiklah,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.